Harga acuan batu bara global udah turun dari tertingginya di angka 433 USD per metric ton menjadi 144 USD dalam waktu 2 tahun terakhir. Tentunya hal ini sangat berdampak signifikan ya terhadap penjualan dan laba bersih emiten batu bara. Namun, di balik kabar buruk penurunan kinerja keuangan ini, hal ini malah bisa jadi peluang nih buat emiten siklikal batu bara. Contohnya di saham ITMG ini. Bisa kita lihat, saat harga acuan batu bara rendah ya di tahun 2016 lalu, harga saham ITMG juga bottoming nih di Rp4.790 per lembar sahamnya. Saat harga batu bara kembali masuk siklus naik ya 2 tahun kemudian, harga saham ITMG pun juga ikutan naik 400% dalam waktu 2 tahun tersebut. Baik lagi, di 2 tahun setelahnya, harga acuan batu bara bottoming lagi di tahun 2020. Harga ITMG pun juga ikutan nih, bottoming ke angka 7 ribuan per lembar sahamnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi 2 tahun setelahnya? Ya, ada pandemi COVID-19 yang membuat harga acuan batu bara mengalami siklus naik luar biasa, all-time high di tahun 2022. Lagi-lagi, ITMG ikutan naik juga ya, bahkan sampai 500% dalam waktu 2 tahun tersebut. 2 tahun kemudian, harga acuan batu bara balik lagi turun, dan apakah berarti sekarang udah bottom nih, buat siap naik lagi 500% dalam 2 tahun ke depan? Simak analisanya dan tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang belum kenal, saya investor saham harian fundamental sejak tahun 2018. Dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasan waktu profit tanpa perlu mantengin grafik saham tiap hari. Jadi style ini cocok banget nih, buat saya atau mungkin juga buat teman-teman yang sambilan punya kerjaan lain. Di video kali ini, saya mau share update terbaru analisa fundamental dan valuasi saham ITMG. Pergerakan harga saham ITMG ini menarik nih, karena punya pola mengikuti harga acuan batu bara dunia. Jadi bisa dikatakan cukup mudah diprediksi. Seperti apa? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Per update hari ini, udah ada 830-an emiten yang rilis laporan kuartal 3-nya dan udah diupdate ke RDFE ini. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, boleh cek kolom deskripsi di bawah ya, karena ada free sampelnya yang bisa kalian cobain juga. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham ITMG dulu. Oke, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu ITMG. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Udah update yang terakhir, kuartal 3 tahun 2024, dan untuk update terakhirnya ada 2 versi nih. Ada yang last quarter-nya aja, berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024, dan ada juga versi yang disetahunkannya. Semua angkanya juga sudah dalam miliar rupiah semua, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, langsung aja kita coba bedah cepat kondisi fundamental di update-nya yang terakhir ini. Kode sahamnya ITMG, nama perusahaan Indo Tambang Raya Megah Tbk, angka kapitalisasi pasar per video ini dibuat di tanggal 18 Januari tahun 2025, ada di angka 29,4 triliun rupiah. Nah, angka 29,4 triliun rupiah ini tergolong cukup besar ya, tapi nggak bisa dikatakan sebagai blue chip nih. Karena saham blue chip biasanya punya angka market cap di atas 100 triliun rupiah. Jadi ITMG ini bisa kita kategorikan sebagai saham second liner. Untuk sektornya masuk ke IDX Energy dan subsektornya masuk ke coal production. Jadi memang untuk emiten ITMG ini, produk jualan utamanya adalah batu bara. Untuk tahun IPO-nya sendiri sejak tahun 2007 dan harga sahamnya ada di angka Rp26.100 per lembar sahamnya. Oke, jadi seperti ini untuk profil singkat ITMG. Sekarang kita masuk ke laporan keuangannya ya. Kira-kira gimana nih kinerja keuangannya di update yang terakhir? Kan harga acuan batubara lagi turun. Kita masuk ke laporan keuangan yang pertama, ada laporan laba rugi. Di sini kita lihat dari sisi penjualan, sales, dan revenue dulu dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Kalau kita coba lihat di sini sekilas untuk penjualannya naik turun ya, dan memang ITMG ini karena menjual komoditas batubara, dia masuk ke kategori perusahaan siklikal. Ada tahun-tahun di mana mereka bisa membukukan penjualan besar, dan juga ada tahun-tahun di mana penjualannya itu turun, naik turun seperti itu. Di sini kita bisa melihat ada hal yang menarik ya, di tahun 2016 tadi kita bisa lihat harga acuan batubara bottoming, dan ternyata untuk kinerja penjualannya ikut bottoming ya, di 18,3 triliun. 2 tahun berikutnya harga acuan batubara masuk siklus naik dan otomatis juga penjualannya juga naik ya. Jadi
menjadi 29 triliun rupiah di tahun 2018. Lalu masuk ke 2 tahun setelahnya, ternyata bottoming lagi ya harga acuan batubara, begitu juga dengan kinerja ITMG, turun ke 16,7 triliun rupiah di tahun 2020. Masuk pandemi COVID-19 dan muncul fenomena komoditi super cycle ya, dan di tahun 2022 mencetak all-time high-nya, kinerja penjualan mencapai 57 triliun rupiah. Lalu kemudian masuk ke 2 tahun setelahnya ya, di tahun 2024, data kuartal 3-nya menunjukkan penurunan lagi nih, sesuai dengan harga acuan batubara. Posisi di laporan keuangan terakhir mencetak 25 triliun rupiah, dan kalau disetahunkan, angkanya berpotensi di angka 33,4 triliun rupiah, atau turun sebesar 8,62% nih kinerjanya dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Kalau kita lihat di sini, siklusnya cukup menarik ya, hampir selalu setiap 2 tahun sekali. Nah, apakah di akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 ini sudah bottom? Nanti kita bakal bedah cepat semua indikatornya ya, biar kita bisa tarik kesimpulan. Lanjut ke pecahan dari penjualan, ada yang namanya laba kotor ya. Di sini kita bisa lihat untuk tren selama 10 tahun terakhir juga kurang lebih mirip. Naik turun, dan tertingginya di tahun 2022. Untuk tahun 2024 yang terakhir ya, di sini berpotensi untuk negatif 15,45%, dan minusnya di sini lebih tinggi ya dibandingkan dengan penjualan tadi. Menurut saya sih sangat wajar ya, karena ketika harga jual dari batu bara itu turun, tapi kan biaya produksi kan tetap sama beban bahan bakunya. Otomatis yang tadi awalnya jual 200, bebannya 100, sekarang jualnya 150, tapi bebannya tetap 100. Lanjut lagi ke poin selanjutnya, ada laba usaha, di sini juga kurang lebih mirip naik turunnya dan tertinggi di tahun 2022. Dan di sini untuk potensi negatifnya lebih tinggi lagi ya, minus 28,23%. Lanjut lagi ke poin yang paling dilirik oleh investor ya, terkait dengan laba bersih, di sini juga berpotensi negatif 28,56% ya. Jadi memang setelah lihat data di sini, ITMG ini sangat sensitif dengan pergerakan harga acuan batu bara dunia. Di sini bahkan kita bisa lihat ya, untuk bottom-bottomnya di tahun 2020, laba bersihnya cuma 500-an miliar, dan di tahun 2016 di 1,7 triliun. Bahkan sebelumnya lebih rendah lagi ya, di 871 miliar aja. Kalau dibandingkan seperti ini, sebenarnya di tahun 2024 sih masih tergolong cukup besar ya, karena angkanya masih 1 triliun ke atas. Oke, ini untuk laba bersihnya ya, trennya masih turun. Sekarang lanjut lagi ke bagian beban bunga. Kita lihat di sini untuk setahun terakhir ada potensi kenaikan nih, beban bunga sebesar 23,16%. Tapi meskipun naiknya double digit ya, kalau kita lihat angkanya ternyata kecil kok. Dari 45 miliar berpotensi jadi 55 miliar aja. Jadi untuk beban keuangan ITMG di sini bisa dikatakan nggak terlalu ngaruh lah ya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari tren EPS-nya ya, atau earning per share selama 4 tahun terakhir per kuartalnya. Untuk case ITMG ini kita bisa melihat hal yang menarik ya, seperti gunung banget nih, naik ke puncak lalu kemudian turun lagi. Di kuartal 3 tahun 2024 di sini ada sedikit kenaikan, dan sesuai juga ya kalau kita coba samakan dengan harga acuan batu bara. Di kuartal 3-nya memang mengalami peningkatan kemarin. Nah, kira-kira gimana dengan angka kuartal 4 tahun 2024 nanti? Ya, kalau melihat polanya seperti ini sih kurang lebih ya, kita juga samakan lagi ya ke harga acuan batu bara. Untuk kinerja kuartal 4 itu kan bulan Oktober, November, Desember ya. Di sini kita bisa lihat untuk harga acuannya juga kurang lebih seperti kuartal 3 nih. Atau mungkin bahkan di sini kelihatannya agak lebih rendah ya. Jadi kemungkinan bakal lebih kecil nih dibanding 1,7 triliun buat di angka kuartal 4 nanti. Oke, jadi seperti ini ya untuk update kinerja profitabilitas dari ITMG di update-nya terakhir laporan kuartal 3 tahun 2024. Sejauh ini sih masih kurang menarik ya, karena memang ngikutin harga acuan batu bara dunia lagi turun dan kinerjanya otomatis turun juga. Sekarang kita lanjut untuk bedah laporan neracanya, kira-kira bisa tetap sehat nggak di tengah penurunan kinerja profitabilitasnya. Nah, untuk laporan neraca, yang pertama ada total aset ya, kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhirnya, meskipun sempat turun ya dari tertingginya di tahun 2022, tapi penurunannya nggak terlalu signifikan kayak penjualan tadi. Bahkan untuk update last quarter-nya di sini sudah naik sebesar 5,29% dibandingkan dengan tahun 2023. Sampai sejauh ini cukup oke untuk total asetnya. Kita lanjut ke pecahannya, ada aset lancar. Untuk aset lancar di sini naik 4,78%, dan untuk aset tidak lancarnya di sini juga naik juga 6,01%. Masih sangat oke ya, tidak sampai turun ke angka tahun 2021 atau bahkan 2017 kemarin. Lanjut lagi, sekarang kita lihat pecahan hutangnya ya, atau total liabilitasnya. Dari sisi total hutang, ITMG mengalami peningkatan sebesar 24,8% ya, dari 6,1 triliun menjadi 7,6 triliun. Tapi meskipun naik, di sini masih belum setinggi tahun 2022 kemarin. Cuman yang jadi pikiran saya di sini kan tahun 2022 itu kinerjanya naik, hutangnya naik. Ya udah, nggak masalah. Tapi di tahun 2024 ini kinerjanya turun tapi hutangnya naik. Nah, nanti kita coba compare ya dengan rasio hutang di belakang. Apakah masih aman? Lanjut ke pecahannya, ada hutang jangka pendek di sini naik 18,59%, dan untuk hutang jangka panjangnya di sini naik cukup signifikan ya, naik 42,35%. Oke, jadi seperti ini untuk kondisi hutangnya ITMG. Sekarang kita lihat dari sisi permodalannya atau ekuitas. Kita bisa lihat untuk update yang terakhir ada mengalami peningkatan tapi tipis aja nih,
0,94. Menurut saya sih ITMG masih cukup bagus ya, masih bisa mempertahankan nih ekuitas cukup tinggi meskipun kinerja profitabilitas lagi turun-turunnya. Lanjut lagi sekarang kita lihat untuk komposisi uang kas perusahaan di sini naik ya sebesar 11,17%. Nggak ada masalah buat duit yang dipegang nggak kebanyakan dan nggak kedikitan. Sekarang lanjut lagi kita lihat total piutang lancar di sini mengalami penurunan ya, minus 15,03%. Nah, angka piutang lancar ini biasanya punya korelasi juga nih dengan angka penjualan tadi di depan. Semakin tinggi angka penjualan, biasanya angka piutang juga ikutan tinggi. Di sini kita juga bisa lihat ya, angkanya juga siklusan nih, naik dan turun, naik lalu kemudian turun lagi. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat data persediaan lancar perusahaan. Untuk angka persediaannya di sini mengalami penurunan minus 2,37%. Menurut saya masih cukup oke, karena untuk persediaan ini jangan sampai kebanyakan dan juga jangan sampai kedikitan. Kalau kebanyakan kesannya kayak nggak laku barangnya ya, numpuk di gudang aja. Lanjut lagi, sekarang kita lihat tren untuk nilai buku per lembar saham ya, atau book value per share-nya. Di sini kurang lebih sama ya, seperti ekuitas tadi, dan tidak adanya perubahan yang signifikan dari grafiknya, berarti memang ITMG selama 10 tahun terakhir tidak ada aktivitas stock split atau reverse stock split. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke poin yang mungkin paling disukain ya, sama orang-orang yang ngelirik saham batubara kayak ITMG ini, yaitu soal pembagian dividennya. Nah, ITMG ini, seperti emiten batubara lainnya, merupakan emiten yang rutin bagi dividen ya. Selama 10 tahun terakhir nggak pernah putus nih. Cuman, untuk nominal dividennya tentunya ngikutin kinerja profitabilitas perusahaannya. Kalau lagi cuan besar, bagi dividennya banyak. Tapi kalau lagi turun juga bagi dividennya ya ngikutin kinerjanya. Untuk tutup buku tahun 2023 ya, dividen yang dibagikan di tahun 2024 mengalami penurunan nih sebesar 67,22%. Nah, kira-kira apakah untuk tutup buku tahun 2024 yang dibagikan di tahun 2025 turun lagi? Ya menurut saya sih akan turun lagi ya, karena tadi juga kita sudah lihat kinerjanya memang lagi turun di tahun 2024 ini. Oke, jadi seperti ini ya untuk kondisi neraca ITMG. Menurut saya sih masih cukup oke ya, karena di tengah profitabilitas perusahaan yang lagi turun signifikan, tapi kinerja neracanya masih bisa dikatakan baik nih, nggak turun signifikan juga. Lanjut lagi, sekarang kita bedah untuk laporan yang ketiga ya, ada laporan arus kas. Kira-kira sehat apa enggak nih di update-nya yang terakhir ini? Nah, untuk laporan arus kas ada 3 komponen ya. Yang pertama, total arus kas dari aktivitas operasi, cash flow from operation atau CFO. Lalu kemudian yang kedua ada total arus kas dari aktivitas investasi, CFI ya, cash flow from investment. Dan yang ketiga, ada total arus kas dari aktivitas pendanaan, cash flow from financing atau CFF. Kita bakal evaluasi satu-satu dari yang pertama dulu. Masuk ke poin yang pertama, cash flow from operation ya. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir naik turun. Nah, tapi meskipun angkanya naik turun ya, tapi kita bisa lihat angkanya selalu positif nih. Dan untuk tahun 2022 gede banget, sampai 20,8 triliun rupiah. Tentu ini merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena kalau CFO ini angkanya positif, itu artinya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik perusahaan kan pengen perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi buat CFO, ITMG tergolong ideal, positif terus. Lanjut ke bagian yang kedua, ada CFI. Nah, buat CFI di sini kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya negatif terus ya, dan gede-gede juga. Dan tentunya ini merupakan hal yang bagus juga. Karena kalau angka CFI ini negatif, itu tandanya ada uang yang keluar nih buat aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu ya, tujuan dari investasi itu kan baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi memang idealnya angkanya negatif. Oke, jadi nggak ada masalah juga buat CFI-nya tergolong ideal banget juga. Dan lanjut ke bagian CFF. Buat CFF selama 10 tahun terakhir juga angkanya negatif terus ya, dan ini juga merupakan hal yang bagus. Karena kalau angka CFF ini negatif, itu artinya ada duit yang keluar nih buat aktivitas pembayaran hutang atau pembagian dividen. Karena ITMG ini rutin bagi dividen ya, dan jumlahnya juga gede-gede, otomatis dicatat negatif di angka CFF ini. Oke, jadi untuk arus kas tergolong ideal ya buat ITMG, meskipun kondisi global bisa naik turun, tapi ITMG bisa stay nih untuk kinerja arus kasnya. Oke, sampai sini kita udah bahas semua angka-angka penting ya di laporan keuangan perusahaan. Sekarang kita bakal coba bandingin dengan angka rasio-rasio keuangannya. Sehat juga atau enggak? Rasio keuangan yang pertama ada profitability margin. Yang hitam ini merupakan margin laba kotor ya, gross profit margin. Yang tengah adalah margin laba usaha, operating profit margin, dan yang paling bawah adalah margin laba bersih atau net profit margin. Nah, karena harga jualnya naik turun ya, ngikutin kondisi dunia, ya otomatis juga marginnya naik turun. Kita bisa lihat ya, untuk angka terendah margin laba bersihnya di tahun 2020 nih, cuman 3% aja dari 100% penjualan. Untuk tahun 2015 juga rendah ya, di 4% aja. Sekarang posisinya masih di angka 16% untuk margin laba bersihnya. Dan trennya juga terlihat turun ya, dari tahun 2022. Apakah angka 16% ini masih bisa dikatakan bagus? Menurut saya sih masih bisa ya, tapi kalau dikatakan bottom, kayaknya sih masih agak jauh ya. Karena kalau secara historis bottomnya itu bisa di bawah 10%. Di sini masih 16% ya untuk net profit marginnya. Lanjut lagi ke rasio keuangan selanjutnya ada ROE atau Return on Equity.
Di sini kita bisa lihat posisi terakhir di 19,8%, dan pernah bottomnya itu di kisaran 4,6% dan 7,6% di tahun 2015. Apakah angka terakhir ini sudah bottom meskipun sudah 2 tahun? Kelihatannya sih masih agak cukup jauh ya. Bottomnya di sini sama kayak tadi di bawah 10%. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke rasio hutang perhutangan nih. Yang pertama ada rasio debt to equity ratio atau rasio DER. Selama 10 tahun terakhir, trennya di sini cenderung turun dan angkanya bagus banget ya. Semuanya di bawah 0,5. Ini artinya perusahaan sehat banget ya. Jumlah ekuitas atau modalnya jauh di atas hutang perusahaan. Jadi sangat kecil ya kemungkinan buat ITMG ini bakal bangkrut dalam jangka dekat. Lanjut lagi kita lihat cash rasionya. Di sini angkanya terakhir mencapai 2,71 ya. Sangat bagus sekali karena sudah jauh di atas 1. Lanjut ke current rasionya juga di sini trennya naik ya. Terakhir di 3,84 masih jauh di atas 1, sangat bagus sekali. Kemudian untuk quick rasionya juga di sini di atas 1 ya, di angka 3,57. Kemudian untuk rasio hutang terakhir ada interest coverage ratio ya, atau kemampuan membayar hutang berbunga. Di sini bahkan mencapai angka ratusan kali ya, jadi sangat aman sekali. Nggak ada sama sekali kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut buat si ITMG ini. Lanjut ke rasio yang terakhir, di sini kita bisa lihat untuk angka dividen yield-nya ya selama 10 tahun terakhir. Kita bisa lihat untuk ITMG di sini sebenarnya untuk dividen umumnya itu di bawah 10% ya. Tapi ketika harga acuan naik ya, penjualan naik dan laba bersih naik, otomatis dividen yang dibaikan juga makin gede. Di sini tertingginya mencapai 35% ya untuk tutup buku tahun 2021. Dan untuk 2 tahun setelahnya konsisten turun ya, baik lagi ke angka 11%. Apakah dividen yield untuk tutup buku tahun 2024 bisa lebih kecil lagi? Kemungkinan sangat besar sih bisa ya, kalau kita lihat datanya, mungkin nanti di kisaran 10 atau bahkan lebih rendah dari 10% lagi. Ya, sekilas kalau kita lihat angka-angka di sini sih kayaknya sih masih belum bottom ya. Oke, jadi sampai sini kita udah bedah lengkap ya, kondisi laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan. Tentu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang sudah tergolong under value, murah, masih harga wajar, atau over value nih, atau kemahalan? Buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu lihat rasio valuasi ya. Di sini juga ada, sekarang kita masuk ke rasio valuasi aja. Kita klik di bagian sini. Nah, buat rasio valuasi yang pertama, kita akan pakai rasio PBV ya, atau price to book value. Kita bisa lihat trennya selama 10 tahun terakhir, posisi saat ini ada di angka 1,06 kalinya ya. Nah, buat teman-teman yang belum familiar ya, cara baca PBV biasanya kita berpatokan pada angka 1. Semakin rendah dari angka 1, semakin under value, dan semakin tinggi dari angka 1, semakin over value. Di sini saya ada 2 strategi ya untuk hitung valuasinya. Ada yang menggunakan average 5 tahunannya, dan juga ada yang menggunakan angka fair di angka 1 asumsinya. Nah, kalau kita coba analisa pakai average 5 tahunannya, ada di angka 1,24 kali. Karena posisi sekarang ada di 1,06 ya, berarti angka 1,24 ini sedang terdiskon nih, sebesar 14,2%. Dan kalau angka 1,06 ini balik ya ke angka 1,24, maka ada potensi gain sebesar 16,5%. Dengan target harga jualnya di Rp30.413 per lembar sahamnya. Nah, karena tipis aja ya, potensi naiknya cuma di kisaran 16%, maka tergolong fair value nih. Nggak bisa dikatakan mahal, tapi nggak bisa dikatakan murah banget juga. Nah, untuk rasio PEV ini, menurut saya sih sebenarnya kurang cocok ya kalau kita aplikasikan untuk saham ITMG. Karena dia sahamnya siklikal, kinerja keuangan naik turun, otomatis menurut saya kita juga perlu mempertimbangkan dari sisi earnings perusahaan. Buat rasio valuasinya, menurut saya akan lebih cocok kalau kita pakai rasio PE ratio atau price to earning ratio. Kita lihat ya untuk rasio PE-nya selama 10 tahun terakhir. Nah, kita bisa lihat ya untuk PE rasionya dia naik turun dan tertinggi di tahun 2020 nih, mencapai 28,15 kalinya. Nah, buat teman-teman yang belum familiar ya, cara baca rasio PE ratio kita berpegangan pada angka 10. Umumnya kalau di bawah 10 itu under value, dan kalau di atas 10 itu semakin over value. Kita bisa lihat ya, sekarang posisinya di 5,35. Menurut bacaan umum, harusnya sih under value ya, karena kan di bawah 10. Tapi buat baca PE ratio saham siklikal ya, seperti ITMG ini sebenarnya punya cara khusus, yaitu bacanya dibalik. Semakin tinggi dari angka 10, itu biasanya semakin under value, dan semakin rendah dari angka 10, semakin over value, kalau buat saham siklikal. Di sini kita coba buktikan ya, kalau misalnya teman-teman beli saham ITMG ini di tahun 2016, di saat PE-nya tinggi, lalu kemudian jual di tahun 2018 ya, saat PE-nya rendah, pasti posisinya lagi cuan. Seperti tadi ya, dicontoh di depan, 400%. Lalu kemudian beli lagi untuk ITMG di tahun 2020 karena PE-nya lagi tinggi-tingginya. Lalu kemudian jual lagi di tahun 2022 karena PE-nya lagi rendah-rendahnya. Otomatis juga cuan ya, 500% seperti contoh yang kita lihat di awal tadi. Nah, jadi gimana nih untuk update tahun 2024 ini? Angkanya berpotensi di 5,35.
Makanya sudah mulai naik ya. Nah, meskipun mulai naik, tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2016 ya, sama tahun 2020, kayaknya kok masih agak jauh ya. Meskipun kemungkinan tidak se-ekstrim tahun 2020 ya, ada commodity super cycle ya seenggaknya mendekati angka 10 lah, baru mungkin bisa dikatakan murah nih buat saham ITNG. Nah, jadi kalau kita lihat valuasi di sisi, menurut saya untuk saham ITNG saat ini meskipun sudah lewat 2 tahun ya siklus turunnya, masih belum bisa dikatakan under value. Tapi mungkin buat teman-teman yang lebih tertarik sama dividennya, yang bisa mencapai 10%, ya baik lagi ke teman-teman. Tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 830-an emiten yang sudah rilis laporan keuangannya dan direkap di RDV ini. Buat teman-teman yang pesen, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya, bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya dulu juga bisa ke admin aja via DM IG di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian juga bakal suka video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.